Dorongan diplomatik baru dari Iran di tengah gencatan senjata yang rapuh dan tekanan global yang semakin meningkat. Menurut beberapa laporan, Teheran telah mengajukan proposal kepada Amerika Serikat membuka kembali Selat Hormuz, mengakhiri perang, dan menunda isu paling kontroversial, yaitu program nuklirnya, untuk dibahas dalam perundingan selanjutnya. Proposal tersebut yang kabarnya disampaikan melalui mediator Pakistan muncul setelah pembicaraan yang direncanakan di Islamabad gagal, sehingga kedua pihak ini mencari jalan baru ke depan. Perkembangan telah terjadi dalam negosiasi. Pendekatan orang Amerika menyebabkan putaran pembicaraan sebelumnya, meskipun telah ada kemajuan, tidak mencapai tujuannya. Tuntutan berlebihan yang mereka ajukan dan pendekatan keliru yang mereka tempuh. Kami perlu melakukan konsultasi dengan teman-teman kami di Pakistan untuk memeriksa situasi terbaru. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat ini berada di Rusia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai bagian dari tur diplomatik yang lebih luas yang bertujuan membangun dukungan dan menyesuaikan ulang strategi. Minggu lalu, saya menerima pesan dari pemimpin tertinggi Iran. Saya ingin Anda menyampaikan ucapan terima kasih saya yang setulus-tulusnya dan menegaskan bahwa Rusia, sama seperti Iran, berniat untuk melanjutkan hubungan strategis kita. Di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan bertemu dengan tim keamanan nasionalnya untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Namun belum jelas apakah Amerika Serikat akan setuju, terutama karena pemerintahan Trump bersikeras bahwa setiap kesepakatan harus secara langsung membahas ambisi nuklir Iran. Sementara itu, Iran menunjukkan penolakan terhadap tekanan tersebut dengan menetapkan batas tegas terkait pengayaan. Untuk saat ini, konflik berada dalam ketidakpastian yang berbahaya, bukan perang penuh maupun perdamaian sejati. Dan dengan Selat Hormuz yang masih menjadi pusat perhatian, taruhannya melampaui kawasan ini, memengaruhi pasar energi global dan keseimbangan kekuatan yang lebih luas. Bergabung bersama kami sekarang Dr. Sona Kazemi, asisten profesor di Universitas Wisconsin. Dr. Kazemi, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Sekarang Iran menawarkan untuk membuka Selat Hormuz hanya demi memulai pembicaraan. Tapi dengan menawarkan hal ini sejak awal, apakah ini menunjukkan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di satu sisi memang berhasil menekan Iran? Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, tentu saja. Ini jelas berhasil karena ini satu-satunya cara. Dan sejujurnya, seharusnya ini sudah diterapkan sejak lama. Mereka seharusnya sudah memperkuat hal ini sejak perang dimulai, bukan menunggu sampai 60 hari kemudian untuk melakukannya. Karena dengan cara itu, mereka pada dasarnya akan mencekik keuangan rezim tersebut. Iran meyakini teologi dan ideologi tentang akhir dunia. Pada dasarnya, mereka berpikir bahwa jika mereka menciptakan semua kekacauan ini, dan kekuatan dunia lainnya juga menjadi bagian dari kekacauan ini, dan pada akhirnya semua ini akan membawa mereka pada kemenangan. Dan Imam ke-12, Mahdi, yang merupakan Imam ke-12 dalam teologi Syiah, akan muncul. Mereka percaya pada ideologi revolusioner seperti itu yang sangat tidak rasional dan aneh tentu saja bagi sebagian besar dunia. Saya rasa dan mungkin para penonton Anda juga merasa bingung mendengar hal ini, tapi kenyataannya adalah mereka bukanlah aktor rasional. Dan di sisi lain, mereka tidak peduli pada negara atau rakyatnya, bahkan jika Iran berubah menjadi tanah hangus. Mereka tidak peduli tentang itu. Jadi menurut saya yang terjadi adalah Iran telah menyadari bahwa Selat Hormuz ini sebenarnya adalah alat tawar-menawar yang sangat bagus yang mereka miliki. Sejak saya kecil, saya ingat mereka selalu membicarakan, oh kami akan memblokir Selat Hormuz jika terjadi sesuatu pada kami. Tentu saja, mereka sudah memikirkan hal ini, dan sekarang setelah mereka benar-benar melakukannya, mereka melihat dampaknya terhadap ekonomi dunia dan pasar. Jadi sekarang hal itu membuat mereka semakin sadar akan kekuatan yang mereka miliki. Saya rasa blokade yang diberlakukan oleh Amerika Serikat memang berhasil, terutama dalam beberapa hari ke depan ketika Perang Reza mungkin akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi mereka. Dan sebuah negara benar-benar tidak akan bisa mendapatkan akses ke produk apapun. Atau, maksud saya, mereka bahkan tidak mendapatkan banyak uang tunai karena sebagian besar adalah produk sebagai imbalan uang tunai. Seperti tahun-tahun terakhir Saddam pada 2003, seperti program minyak untuk pangan itu.
Tapi saya rasa itu pasti akan membuat mereka bertekuk lutut, meskipun saya tidak yakin apa yang akan mereka lakukan pada saat itu. Banyak dari mereka, anak-anak mereka tinggal di luar negeri, mereka mungkin sudah punya rencana pelarian. Tapi memang sangat-sangat sulit untuk memprediksi perilaku dari pelaku yang tidak rasional seperti Republik Islam, terutama ketika mereka biasanya menjadi pion bagi rencana neokolonial Rusia dan Tiongkok di wilayah tersebut. Dengan apa yang kita lihat sekarang, saat Anda mengatakan mereka, maksud Anda rezim itu. Tapi pertanyaan utamanya masih, siapa? Siapa sebenarnya yang mengambil keputusan untuk menyetujui kesepakatan apapun dan bahkan menawarkan proposal baru ini? Beberapa hari yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa para pemimpin Iran bertengkar habis-habisan tentang siapa yang sebenarnya berkuasa. Jadi bahkan dengan proposal terbaru ini, siapa yang berwenang menyatakan bahwa itu benar-benar dilaksanakan? Kamu benar sekali. Maksudku, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang mengambil keputusan. Kita tahu itu IRGC, kan? Karena IRGC adalah Korps Pengawal Revolusi Islam yang sangat terkenal untuk para penontonmu. Mereka adalah orang-orang yang memamerkan rudal di kota, ikut dalam aksi unjuk rasa, perempuan dengan seragam merah muda, tampilan yang benar-benar konyol dengan rudal-rudal yang dipamerkan di sekitar kota, memamerkan kekuatan mereka kepada rakyat ketika mereka telah dipermalukan di panggung dunia. Tapi kenyataannya, kita bahkan tidak tahu apakah Mujtaba Khamenei masih hidup atau sadar. Tapi kita tahu bahwa IRGC masih bercokol. Dan kita tahu bahwa banyak faksi berbeda dari rezim itu karena mereka beroperasi seperti mafia, kan? Ada begitu banyak lapisan, begitu banyak faksi. Dan faksi-faksi dalam rezim itu punya kepentingan dalam kelangsungan hidup mereka. Yang mereka tahu adalah jika kapal itu tenggelam, mereka semua akan ikut tenggelam. Jadi itulah satu-satunya hal yang menyatukan mereka. Dulu ketika Khamenei masih hidup, dia bisa, kamu tahu, menyatukan mereka semua dan memastikan bahwa mereka setidaknya mengirimkan pesan yang kohesif kepada dunia. Tapi sekarang, karena dia sudah tidak ada lagi, kita bahkan tidak tahu siapa yang mengambil keputusan. Kecuali kita tahu bahwa negara itu sedang berubah menjadi versi yang lebih militeristik dari sebelumnya. Bahkan lebih militeristik lagi. Seperti yang kamu lihat, seperti yang sudah aku bilang, rudal-rudal dipamerkan di jalanan. Orang-orang digeledah oleh anak-anak yang usianya baru 12 tahun dengan perlengkapan pelindung dan AK-47. Jadi ini adalah pendudukan militer bukan hanya terhadap ekonomi dan kekuatan hubungan luar negeri, tapi juga pendudukan militer di kota-kota negara itu. Dan dengan pemadaman internet, sepertinya mereka sedang mengubah Iran menjadi seperti Korea Utara lainnya, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tapi yang tidak mereka pahami dan biasanya tidak mereka masukkan ke dalam inti argumen adalah kekuatan rakyat Iran. Rakyat Iran tidak akan puas jika harus menjadi seperti Korea Utara berikutnya. Dan itulah faktor terpenting dalam situasi ini yang tidak bisa mereka prediksi. Dan kebanyakan orang sebenarnya tidak menyadari atau mereka tidak memikirkannya ketika mereka memikirkan berbagai dinamika dalam situasi yang cukup rumit dan membingungkan ini yang sedang kita hadapi bersama. Jadi apa yang bisa terjadi selanjutnya? Karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia menginginkan kesepakatan yang lebih luas yang mencakup program nuklir dan Selat Hormuz. Iran tampaknya menginginkan pendekatan bertahap ini. Jadi apakah ada jalan tengah yang realistis di sini untuk melangkah maju? Saya rasa tidak, karena bahkan butuh waktu 2 tahun bagi JCPOA untuk mencapai kemajuan apapun. Jadi sangat tidak realistis untuk mengharapkan adanya kesepakatan. Saya rasa ini mungkin akan berubah dari perang nyata menjadi perang dingin. Saya tidak berpikir bahwa kesepakatan apapun bisa dicapai saat ini, kecuali rezim menyerahkan segalanya, yang menurut saya tidak akan mereka lakukan. Karena seperti yang saya katakan, mereka tidak berpikir secara rasional. Mereka tidak berpikir dengan pola pikir bertahan hidup seperti orang lain pada umumnya. Ya, mereka memikirkan tentang bertahan hidup, tapi mereka juga siap mati demi ideologi revolusioner mereka.
Dan tidak seperti sebelumnya ketika ada Khomeini yang mau meminum dari cawan beracun saat perang Iran-Irak berakhir, yang sebenarnya membuat keputusan rasional untuk mengakhiri perang meskipun dengan syarat yang sangat buruk. Tapi saya tidak berpikir ada aktor rasional yang bisa mengambil keputusan itu saat ini, kecuali ada seseorang yang muncul dari dalam jajaran rezim yang belum kita ketahui untuk menjadi Gorbachev berikutnya dari rezim tersebut untuk menyelamatkan situasi. Tapi saya tidak melihat tanda-tanda itu. Saya pikir ini akan terus berlarut seperti perang dingin. Dan begitu rakyat Iran keluar dari masa syok dan duka selama beberapa bulan terakhir dan pengangguran merajalela, tidak ada internet, seluruh industri petrokimia juga terpukul. Situasinya benar-benar mengerikan. Tapi begitu mereka keluar dari situasi itu, mereka mungkin bisa menggulingkan rezim itu sendiri. Meskipun dengan TV pemerintah yang masih ada dan banyak kendali rezim lainnya yang belum terkena serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Saya rasa orang-orang akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Ya, tentu saja akan ada banyak hari-hari sulit di depan, terutama bagi rakyat Iran sendiri. Dr. Sona Kazemi, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English. Terima kasih. Melanjutkan diskusi ini di studio sekarang, saya ditemani oleh koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Osran. Sekarang Ariel, Menteri Luar Negeri Iran itu, dia baru saja menyelesaikan kunjungannya di Moskow bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin, apa sebenarnya tujuan dari pertemuan itu dan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini dari pertemuan antara kedua pemimpin tersebut? Ya, jadi tujuan dari pertemuan itu adalah untuk memastikan bahwa Iran masih memiliki teman di luar sana di dunia. Seperti yang kita dengar, ada upaya untuk mengisolasi Iran. Jadi inilah cara mereka mencoba melawan hal itu dengan pergi ke Pakistan, lalu Oman, kembali ke Pakistan, dan kemudian ke Rusia, berusaha memperkuat daftar pendek teman-teman mereka. Yang dimiliki Iran dan semakin sedikit, karena izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Venezuela adalah mitra utama bagi Iran. Dan dengan Maduro di penjara di New York, maka itu mengubah kenyataannya. Namun, setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia Putin, Arakci mengatakan pertemuan itu sangat positif, berlangsung selama 1,5 jam. Dan pada dasarnya kedua pihak sepakat untuk mendukung Iran. Dan sebenarnya selama pertemuan itu, Putin bahkan mengatakan bahwa Rusia akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk membantu Iran mengakhiri perang. Jadi dengan pernyataan publik ini, jelas ini adalah hasil yang positif bagi pihak Iran. Adapun apa yang terjadi di balik pintu tertutup, itu masih harus dilihat nanti. Namun pada akhirnya, bagi Iran, ini adalah upaya untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan dukungan dari siapapun untuk klaim mereka. Untuk menjaga Selat Hormuz tetap seperti sekarang dan mencoba memberikan tekanan secara diplomatik demi mendukung perjuangannya dalam upaya meningkatkan posisinya dalam negosiasi potensial dengan Amerika Serikat. Dan bagaimana hal ini berkembang di Amerika Serikat? Iran mencoba memisahkan dua isu ini, yaitu masalah nuklir dan Selat Hormuz. Tapi dari yang saya pahami, Washington tidak mempercayai hal itu. Apalagi yang bisa Anda bagikan? Ya, Washington tidak mempercayai hal itu. Bahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio saat berbicara kepada Fox News mengecam sikap Iran di Selat Hormuz dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa menormalkan kenyataan di mana Iran yang memutuskan siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak, dan berapa banyak yang harus mereka bayar. Pada dasarnya menempatkan hal itu setara tidak sepenuhnya sama, tapi pada tingkat yang sama pentingnya dengan isu nuklir bagi Amerika. Juga mengatakan bahwa satu-satunya pihak yang mengambil keputusan di Iran, melanjutkan pembicaraan Anda sebelumnya, adalah kelompok garis keras dengan visi apokaliptik tentang masa depan. Dan merekalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara itu. Jadi tidak banyak ruang untuk negosiasi yang sebenarnya, tapi kita masih berada pada tahap membahas kemungkinan negosiasi. Jadi sepertinya kebuntuan ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat.